Jadi tahu ini kalimat-kalimatnya seperti apa, dan ketika nanti kita mengkajinya jadi lebih mudah memahami. Karena ini bukan bahasa kita, ini bahasa kita. Jadi lebih pas kalau melihat tulisannya. Sudah siap Bapak Ibu? Sambil menanti yang baik, apa yang masih di perjalanan. Mari kita baca terlebih dahulu surat Al-Humazah, dimulai dari ta'awud dan basmalah. Untuk ta'awud dan basmalah kita baca bersama-sama. Sudah siap ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita ulangi sendiri bismillahnya, saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, rohim ya, bukan rohim, bukan rohim, tapi rohim itu bis saja haknya. Kemudian diingat ada tasdidnya, bismillah, millah itu ada tasdidnya. Hirrah itu ada tasdidnya. Nirrahim itu juga ada tasdidnya. Kalau dengan tidak membacakan tasdidnya nanti menghilangkan huruf. Kalau itu terjadi di dalam surat Al-Fatihah, berakibat surat Al-Fatihahnya tidak sah. Kalau itu di dalam sholatnya jadi ikut tidak sah. Hanya karena menghilangkan tasdid atau huruf yang double, huruf yang gandeng dari dua. Di surat Al-Fatihah ada tasdid itu ada 14 bukannya. Kalau dihilangkan satu saja sudah membuat bacaan Al-Fatihahnya batal, tidak sah. Dan sholatnya jadi ikut tidak sah. Maka berhati-hati. Juga berhati-hati terhadap dengung. Selain tasdid nanti di surat Al-Humazah juga banyak tasdidnya. Kemudian ada dengung-dengung, kemudian banyak baik. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Sudah. Itu ada dengung malam tanwin bertemu dengan huruf waw. Dibaca dengung. Dan dengung itu suara yang berasal dari hidung, bukan dari mulut. Dari mulut kita tidak bisa berdengung. Kita ulang. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhradah. Yahsabu anna malahu akhradah. Untuk dengung ditahan minimal 2 ketukan. An itu ditahan. Coba diulang. Yahsabu anna lagunya panjang, biasanya 4 ketukan, walaupun boleh 2. Kita lanjut. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Ada dengung 2 tempat. La terus badan itu dengung, mohon diperhatikan. Kalau jangan andalkan hafalan nanti nggak ingat tempatnya.
ulang ya. Mau bilang inna alaihim muqsadah fi amalin mumaddadah. Jadi salah satu faktor keindahan membaca Quran terletak pada ilmu, dan inilah satu-satunya yang membedakan bacaan Quran dengan bacaan yang bukan Quran. Kalau kita baca hadis tidak perlu didengungkan, kita azan komat tidak perlu didengungkan, baca teks Arab biasa ya sama tidak perlu didengungkan. Jadi ketika membaca Al-Quran wajib didengungkan, bukan perlu lagi tapi wajib. Baik membacanya dengan cara biasa, mungkin para ustaz ketika sedang ceramah khutbah menyampaikan ayat, ya sama membacanya seperti membaca ayat Quran. Jadi tidak boleh kita membaca ayat Quran seperti membaca teks Arab biasa juga boleh. Itu hukumnya haram dan berdosa. Kok bisa? Iya, itu berdosa. Jadi dosanya di mana? Karena dia memperlakukan antara kitab suci dengan yang bukan kitab suci diperlakukan sama. Itu nggak boleh. Ingatnya betul. Jadi kalau nanti kita baca teks, kalau ketemu ayat Quran, ya bacalah seperti selayaknya kitab suci. Dan dari dulu sama, dari sejak zaman Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, membaca kitab suci itu selalu dibedakan caranya dibandingkan dengan teks-teks biasa. Karena kitab suci di zaman dulu juga diturunkan sesuai dengan bahasa manusia setempat. Kitab suci untuk Bani Israel ya berbahasa Bani Israel, bahasa Ibrani. Tapi cara membacanya tidak disamakan seperti cara mereka ngobrol sehari-hari. Jadi ada caranya sendiri, ada intonasinya. Dan dianjurkan untuk membaca dengan bacaan yang merdu jika sanggup, jika tidak ada masalah. Yang penting benar. Nah, jadi kesimpulannya belum tentu orang yang bisa berbahasa Arab secara otomatis bisa baca Quran, itu belum tentu. Dan sebaliknya juga begitu. Ada saja orang yang tidak bisa bahasa Arab tapi dia bisa baca Quran karena cara membacanya berbeda. Ada orang yang sejak lahir dari keluarga Arab, dari kecil sudah ngomong pakai bahasa Arab, tapi ketika dewasa dia tidak bisa baca Quran karena tidak belajar tajwid. Kalau baca Quran harus belajar tajwid. Kalau tidak baca tajwid, yang nggak mungkin bisa baca Quran. Jangankan kita, jangankan orang Arab biasa, Nabi Muhammad SAW saja ketika ingin membaca Quran harus diajari dulu caranya oleh malaikat Jibril. Jadi jangan dikira Nabi Muhammad tidak belajar tajwid. Oh ya jelas belajar. Yang ngajari siapa? Malaikat Jibril. Cara bacanya dulu. Jadi ketika wahyu diturunkan, bukan hanya menurunkan teksnya, tapi malaikat Jibril juga mengajarkan cara membacanya. Nanti Rasulullah ketika menyampaikan kepada sahabatnya ya sama cara bacanya ini yang membedakan. Semoga ini bisa dipahami. Jadi mohon maaf agak makan sedikit waktunya untuk urusan tajwid karena waktu biasa kita seperti itu. Setiap kali membahas tafsir sebuah ayat kita baca dulu ayatnya dan kita perbaiki kalau ada bacaan yang kurang pas. Karena dulu para sahabat Nabi kalau belajar kepada Rasulullah itu datang kepada Nabi kita diajari 5 atau 10 ayat. Nah, sampai hafal, setelah hafal ayatnya dan tahu cara membacanya, baru nanti diajarkan tafsirnya. Saya ingin meniru yang itu. Gitu deh, Bapak Ibu mohon dimaklumi sebagai penutup dari qiraat kita pagi ini sebelum kita masuk ke tafsirnya. Saya baca ulang. Jangan cukup menerima saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah
الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمل ممددة. Coba dilihat terjemahannya. Kita belajar sebelum kita membahas tafsirnya, kita lihat dulu terjemahannya. Dan kebiasaan saya juga masih sama, untuk terjemahan Quran saya lebih suka dengan terjemahan resmi versi Jepang. Ini terjemahan original. Sebagaimana saya juga sebenarnya suka barang-barang yang original. Jadi yang original lebih iya, lebih mantap lah yang original daripada yang modifikasi atau yang imitasi. Termasuk wajah manusia saya juga yang original lebih suka daripada yang hasil modifikasi. Ya, pokoknya karena original itu sebenarnya lebih hemat biaya daripada yang makanya bapak-bapak ibu-ibunya yang original saja atau yang modifikasi. Kalau modifikasi mahal lah, mahal, sehat, nggak bagus juga, nggak cantik juga. Kalau original nggak bagus, yang bagus ya bisa diterima ibu, bisa. Kalau original itu mirip kok. Bapak-bapaknya sudah bisa. Ini terjemahan original dari Jepang. Wailun, kecelakaanlah likulli bagi setiap humazatin pengumpat lumazah lagi pencela. Ini sebenarnya secara terjemahan nanti mirip. Mengumpat dengan mencela itu ya sama. Mengumpat itu yang mencela itu juga mengumpat. Tapi secara tafsir dia berbeda. Kok bisa berbeda? Dia beda. Nah, inilah keunikan ayat Quran. Seperti tidak seperti bahasa kita sehari-hari atau bahasa Arab sehari-hari berbeda. Kita itu sering mengungkapkan kalimat yang berbeda-beda kosakatanya, tapi maknanya sama. Sedangkan dalam bahasa Arab kita tidak akan menemukan yang begitu. Jadi kalau dalam satu ayat Allah Ta'ala mengulang suatu kata atau tidak diulang tapi maknanya hampir sama, secara terjemahan sama, pasti maknanya berbeda. Humazah dan lumazah itu secara terjemahan sama-sama mencela atau mengumpat itu ya sama dengan mencela. Tapi menggunakan dua kata yang berbeda, pasti maknanya berbeda. Ini tidak sama. Dan nanti akan kita lihat para ulama menyebutkan berarti kalau kau dalam sini. Secara bahasa, humazah itu kegiatan mendorong sesuatu, mendorong itu apa? Ini baru jawabnya ngomong ya, jongkoke, mendorong. Lumazah itu kegiatan secara bahasa, humazah itu adalah perbuatan mencela sesuatu dengan cara mendorong. Berarti yang bentuk pencelaannya berupa perbuatan. Mencela dengan perbuatan, mengejek, menghina, membuli dengan perbuatan. Adakah yang begitu? Ada atau tidak? Ada. Jadi menghina atau membuli seseorang dengan perbuatan. Sedangkan lumazah ini mencela seseorang dengan lisan, dengan omongan verbal. Lebih sering terjadi apa? Lisan apa perbuatan? Yang paling ringan dengan lisan. Yang paling gampang mencela orang itu dengan lisan. Ini dua hal itu sama-sama tercela. Ada lagi sebagian ulama yang berpendapat kebalikannya, humazah itu dengan lisan, lumazah dengan perbuatan. Tapi saya lebih cenderung dengan perbuatan karena secara bahasa lebih. Ada juga ulama yang mengatakan humazah itu adalah mencela di depan, sedangkan lumazah itu mencela di belakang. Paham tidak? Lebih kasar yang mana? Depan.
tapi lebih jelek yang mana hasilnya? Ya memang lebih suka yang mana? Kita nggak suka dua-duanya. Dicela di depan kita nggak suka, dijadikan omongan jelek di belakang kita juga tidak suka. Dulu bahwa Nabi Ibrahim itu sampai berdoa kepada Allah agar tidak jadi omongan jelek, agar tidak jadi bahan omongan jelek. Dia sampai berdoa kepada Allah, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ada di sebuah surat. Ya Allah, jadikan aku lisana sidqin, buah tutur yang baik, fil akhirin, pada orang-orang setelahku, pada orang-orang setelahku. Jadi beliau berdoa kepada Allah agar tidak diomongkan jelek oleh orang lain. Dan itu doa dikabulkan Allah. Untuk siapa? Untuk Nabi Ibrahim. Bagi siapa? Semua manusia. Semua manusia itu kok ngomongkan Nabi Ibrahim, mau dia muslim maupun kafir, tetap kesannya baik. Jadi Nabi Ibrahim tetap diomongkan kebaikannya. Mungkin memang betul Pak. Coba kita tanya orang Nasrani, tanya orang Yahudi, kalau kamu kenal Nabi Ibrahim, mereka pasti akan menyanjung, memuji. Tapi kalau ditanya Nabi Muhammad, gimana reaksinya? Mencela, menghina. Tapi Nabi Ibrahim enggak. Nabi Ibrahim itu ketika dibicarakan orang, mesti yang bicarakan kebaikan. Tidak ada orang yang bicarakan keburukan Nabi Ibrahim. Kalau ada orang bodohnya kemana? Gitu. Jadi dia tak paham tentang Nabi Ibrahim terkenal kebaikan. Itu doa. Dan kita juga sebenarnya mau, pengen juga hal yang sama. Setiap kali kita dibicarakan orang, selalu kebaikan. Bukan. Gitu. Jangankan orang lain. Oh kita jadi bahan bicara anak cucu kita saja, kita tidak mau kalau jelek. Jadi, kalau lagi kumpul keluarga di lebaran, terus jelas sudah istirahat di kamar, baru layaknya mau tidur, dengar ponakan-ponakannya sedang ngobrol di luar. Jangan sama Pak D yang pelit. Itu kan nggak enak Pak. Diomongkan jelek itu kan nggak enak. Walaupun itu anak sendiri, ponakan sendiri, nggak enak. Jadi kita pengennya ya selalu jadi buah tutur yang baik. Di mana saja orang bicara tentang kita yang baik. Bukan berarti kita pengen pamer riak tentang ibadah kita, enggak, bukan itu. Jadi kita pengen jadi buah tutur yang baik. Karena dihina, dicaci, dibully itu enggak enak. Maka Allah mencela, kecelakaanlah bagi orang yang suka mencaci mencela, mengupah, baik dengan perbuatannya atau dengan lisannya, baik di depan atau di belakang. Ada lagi kata sebagai ulama, humazah itu adalah orang yang mencela dengan apa namanya? Dengan mata. Ada nggak Pak? Ini maksud kategori perbuatan. Jadi mencela orang dengan mata, dengan isyarat mata. Bisa nggak gitu? Gimana? Biasanya siapa yang biasa mencela orang dengan mata? Gimana? Dengan kedipan mata atau dengan lirikan mata itu bisa mencela orang. Itu masuk kategori humazah. Itu ya perbuatan. Ya, secara umum kurang lebih demikian. Jadi Allah menyatakan kecelakaan wailun, kecelakaan. Ada yang mengatakan wailun itu nama neraka, tapi secara umum kata wailun terjemahnya adalah celaka. Secara umum terjemahnya adalah celaka. Tuh, lalu kita ngajinya mulai tadabbur dari surat Al-Ma'un juga enggak ya? Kayaknya dari surat Quraisy yang saya isi Quraisy al-fil kemudian di surat Al-Ma'un ada kata wailun enggak? Ada. Wailun lil musallin. Kecelakaanlah bagi orang yang sholat. Orang sholat tapi tetap celaka, mengalami kecelakaan. Nah ini juga sama. Kalau untuk orang yang sholat, kecelakaannya macam-macam. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Seperti orang kecelakaan di jalan, ada yang ringan,
ringan, yang sedang, ada yang berat. Tapi kalau ini masuk kecelakaan yang berat. Kebiasaan suka mencela, mencaci maki, membuli, ini nanti dia akan mengalami kecelakaan yang berat. Dari mana tahunya berat? Nanti ada di ayat 6, ayat 4, 5, 6 sampai ayat 9 itu menunjukkan kalau perbuatan suka mengumpat, suka mencela itu termasuk kecelakaan yang berat. Oke, artinya itu masuk kategori dosa besar. Alladzi jama'a malahu wa 'addada. Kemudian di ayat 2 Allah Ta'ala menyebutkan ciri-ciri orang yang suka mencela dan mengumpat dan mencela, yaitu orang-orang yang suka mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitungnya. Berarti orang kaya apa orang miskin? Orang miskin yang suka mencela ada nggak? Ada juga. Wah ini sudah miskin sudah. Terus dari masih apa ya? Entah bebek, entah beli. Entah bebek, entah beli. Bebek itu ya bebek kan. Meri itu anaknya bebek kan. Jadi induknya habis, anaknya habis. Habis-habisan. Gak punya modal lagi untuk usaha. Habis-habisan. Sudah jatuh tertimpa. Dan miskin kok suka. Padahal biasanya yang suka mencela itu orang kaya. Alladzi jama'a malahu wa 'addada. Yang mengumpulkan harta, jama'a malahu wa 'addada dan menghitung-hitungnya. Jadi kan kalau punya duit banyak suka hitung-hitung enggak? Kalau sih. Ibu kalau sudah punya duit banyak hitung-hitung terus enggak? Wah. Mau salah keong hitung-hitung. Dan ini kebiasaan orang kaya juga. Dia suka hitung-hitungi hartanya. Ini harta saya, itu mobil saya, ini rumah saya, itu tanah saya, itu perusahaan saya. Lalu pokoknya dia sebut semua. Orang kayak gini suka mencela. Dari ceramah yang ringan-ringan sampai yang berat-berat. Yang berat itu kayak gitu. Misalnya ini ada orang kaya, kayaknya orang muslim kaya, terus diajak sholat, ayo sholat nih. Terus ngomongnya gini, oh saya nggak sholat itu rumah saya tingkat, mobil saya 4. Kamu sholat dekat, jadi masih melarang. Kalau kayak gini ini kira-kira gimana? Ini celakaan yang ringan apa yang berat ini? Berat banget. Sudah mencela orang plus mencela sholat, mencela agama. Oh ini kalau mengikuti aturan fikih orang ini sudah murtad, keluar dari agama Islam karena sudah mencela salah satu dari syariat yang sangat besar dalam Islam yaitu sholat. Ini kesalahan berat sekali. Ini mencela. Jadi bentuk pencerahan ini banyak. Ada yang mencela fisik seseorang, itu aja sudah sangat berat nih, karena sama saja mencela Tuhan yang menciptakan. Kalau kita mencela orang itu tidak boleh, apalagi sampai urusan-urusan yang memang sangat tabu untuk dibicarakan, tidak boleh. Kita lanjut. Ya, sebentar. Saya tidak begitu paham di dunia sekarang ini kan sedang mudahnya kita untuk mendapatkan informasi. Banyak nggak sih tersebar video-video orang-orang kaya yang suka mencela? Banyak apa ya? Oh banyak. Mau di jalan raya, di rumah, di mana, banyak sekali. Mengumpat dan mencela
kejelekan orang kaya ini yahsabu anna malahu akhlada. Dia menyangka dengan hartanya itu dia hidup jadi kekal. Hidupnya tidak akan mati-mati. Makanya tadi saya bilang yang original itu lebih bagus daripada yang modifikasi. Orang kalau punya duit banyak, itu dia akan berusaha merawat tubuhnya seolah hidup selama-lamanya. Mungkin betul? Iya. Itu kebiasaan orang kaya. Nanti dia akan sediakan ini beli itu untuk membuat hidupnya bisa selama-lamanya. Jadi dia menyangka dengan hartanya itu hidup jadi kekal. Coba sebentar kita beralih ke surat yang lain. Ini ada di juz 30 juga. Mungkin suatu saat kita akan sampai juga ke surat ini, mulai dari tafsirnya. Ini kalau nunggu jadwalnya masih jauh. Ada di surat Al-Balad. Kita baca yang apa? Jadi kan hafal mau betul surat Al-Balad. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Nah itu tuh ayat pertama. Nah di ayat yang apa? Di ayat yang ke-5 dan 6 itu ada ungkapan menarik dari Allah Ta'ala tentang orang kaya. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada. Tuh ayat ini. Apakah dia menyangka, itu orang kaya itu, mereka menyangka allan yaqdira alaihi ahad, tidak ada seorang pun yang berkuasa atasnya. Dan dia berkata, ya si orang kaya itu berkata, ahlaktu malan lubada, saya sudah menghabiskan banyak harta. Paham tidak maksudnya? Kalau baca terjemahan itu biasanya belum nyambung. Baca tafsirnya kita paham. Maksudnya gini, jadi orang kaya itu menyangka dengan kekayaannya dia bisa berbuat semau-maunya di dunia dan nanti hidupnya itu kekal. Tidak akan ada akhirat, tidak akan ada hukuman. Karena kalaupun ada hukuman atau ada pengadilan, tetap dia bisa ahlaktu malan lubada. Saya sudah keluarkan banyak harta. Untuk apa? Bayar sana, bayar sini. Itu untuk melanggengkan kejahatannya itu dia sudah keluarkan banyak harta. Dia tidak mau kalau nanti dihukum. Dan dia menyangka tidak ada yang lebih berkuasa daripada dia. Jadi orang kaya itu punya sifat seperti ini, kecenderungannya. Orang kaya yang jahat, kecenderungannya begini, dia merasa dirinya paling berkuasa. Dia merasa dirinya paling berkuasa. Jadi nanti seenaknya saja dia memandang rendah orang lain, mengumpat, mencaci, menghina, mencela, itu sudah biasa bagi mereka. Karena mereka merasa dirinya orang yang paling berkuasa. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia menyangka dia akan hidup selamanya dengan harta itu. Gitu kita lanjut, Bapak Ibu. Kalla la yumbadanna fil huqamah. Sekali-kali tidak Allah menggunakan kata kalla. Kalla itu banyak di Quran Allah gunakan. Biasanya untuk membantah seseorang dengan pembantahan yang keras. Sekali-kali tidak. Oh, tidak begitu. Kalau orang sekarang ngomongnya apa? Enggak anak-anak muda itu. Yang ada istilahnya anak muda itu. Oh, tidak semudah itu berusul. Lalu, ada kan deh? Saya nggak tahu dari mana asal muasalnya. Tapi masih ada viralnya. Oh, enggak semudah itu. Tidak seperti yang kamu bilang. Ada orang kaya, enggak seperti itu. Cara mainnya enggak kayak gitu. Karena Allah ingin membaca, enggak kayak gitu, enggak kayak gitu. Lajum badan nafil hukumah. Nah ini pentingnya kita lihat teks, jadi tahu nanti berapa bobotnya kata ini. Lajum badan. Ini sebenarnya kata kerja yang aslinya itu dimulai dari huruf ya itu yumbada, yumbadu. Aslinya di situ.
tapi ditambah oleh Allah dengan 2 huruf tambahan, yaitu huruf lam di awal dan huruf nun bertasdid di akhir. Jadinya la yunbadan. Aslinya yunbadu. Kalla yunbadu fil hukum. Maka gak enak kan? Karena kita sudah biasa dengan ini. Apa fungsinya 2 huruf tambahan itu? Huruf lam dan nun itu sama-sama dikenal dengan istilah lamut taukid atau takkid atau nun taukid. Huruf lam dan nun yang fungsinya untuk menguatkan. Bahasa kitanya biasanya diterjemahkan dengan pasti. Sekali-kali tidak. Kamu pasti atau dia nanti pasti akan dilemparkan ke dalam hutomah, dalam neraka. Hutomah itu nama dari salah satu nama neraka. Neraka itu cuma satu, tapi namanya yang banyak. Kenapa namanya banyak? Karena jenis hukumannya juga beraneka ragam. Jadi dinamakan dengan aneka ragam nama. Jadi sebenarnya lokasi atau ruang, dimensi ruang untuk neraka itu satu. Neraka itu ya satu ruangan raksasa yang besar sekali. Yang pintunya hanya di atas, tidak ada di kiri, tidak ada di kanan, tidak ada di bawah. Jadi orang kalau masuk neraka dari mana? Dicemplungkan. Apa itu Ustaz? Buktikan aja sendiri. Kalau tidak semua tidak. Ini masalah lebih baik tapi saya ngeri. Beda dengan surga. Surga itu pintunya di samping. Dan di atas tidak di bawah. Di samping. Sedangkan neraka pintunya malah di. Jadi dari konstruksinya saja sudah mengerikan. Lihat dari jauh saja jelas sudah beri. Karena jangan kok orang masuk neraka itu mau jebol neraka nggak mungkin. Jebol di bawah nggak bisa, samping kiri kanan nggak bisa. Pintu satu-satunya hanya ada di. Jadi kalau pengen keluar dari neraka, ya nggak bisa. Manjat ke atas nggak bisa, jauh sekali. Karena dari dasar neraka sampai ke pintunya itu jaraknya sama dari bumi kita ini sampai ke langit ke-7 sana. Jadi neraka itu ukurannya kecil, enggak dia gede kok, sama besarnya dengan surga. Jadi surga itu suatu dimensi ruang yang ukurannya juga raksasa, neraka juga sama besarnya. Nanti mereka akan dilemparkan. Jadi karena neraka itu pintunya di atas, setiap orang yang masuk neraka itu dilemparkan. Lalu berjalan. Ini menggunakan 2 lam dan nun, 2 perangkat yang fungsinya menguatkan. Pasti sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hukum. Itu dilemparkan, diseret terus dilempar. Jadi memang sangat terhina. Di dunia dia suka menghina orang. Di akhirat Allah yang paling menghina dia. Saya ingin berkisah dulu, tapi kisah ini sudah lewat sebenarnya. Ada di surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ada siapa di situ? Abu Lahab. Kenapa Abu Lahab dengan melempar? Jadi saya senyum dulu, mau tahu dulu kan kisahnya unik. Jadi Abu Lahab itu sebagai kerabat Nabi, kedudukannya adalah pakde-nya Nabi, Pak Gede. Karena Abu Lahab dengan Abdullah itu lebih tua Abdullah. Bapaknya sama, Abu Lahab bin Abdul Muthalib, Abdullah bin Abdul Muthalib. Sama-sama anaknya Abdul Muthalib, sama-sama anak dari kakeknya Nabi. Jadi Abu Lahab itu pakde-nya Nabi. Apa yang dilakukan Abu Lahab setelah Nabi Muhammad mengikrarkan dirinya sebagai Nabi? Kerjanya apa? Ya, mencaci maki, mencela, baik dengan perbuatan maupun dengan lisannya, mencela ponaannya sendiri, mencela kesana kemari. Termasuk nanti istrinya ikut-ikutan mencela Nabi. Ada yang begitu siapa? Suaminya jelek, istrinya jelek. Suaminya bikin masalah di grup PA, istrinya di grup ibu-ibu bikin masalah juga. Ya, ini juga kayak bulan. Di rombongan bapak-bapak bulan bikin masalah, di grupnya ibu-ibu, istrinya bulan yang bikin masalah. Kalau ada yang begitu, tidak cocok juga kalau di situ bulan. Nah, bulan itu bangsawan, orang kaya ya.
Jadi kalau yang kayak bikin masalah kayak gitu orang miskin berarti lebih parah daripada Abu Lahab orang kaya. Makanya cukup relevan, sangat relevan bahkan kalau kita contohkan Abu Lahab dengan surat ini. Jadi Abu Lahab itu suka bicara Nabi, bicara baik dengan perbuatan maupun dengan ucapan. Ya. Dan apa yang dia terima, azab dan hukuman yang diterima oleh Abu Lahab di dunia, saya ceritakan. Tapi di sini ada yang tahu kisah matinya Abu Lahab? Pernah baca kisah itu? Jadi Abu Lahab itu dia ketika perang Badar dia tidak ikut. Padahal dia termasuk yang ngopor-ngopori perang, tapi dia sendiri tidak ikut. Setelah pasukan orang Quraisy pulang ke Mekah, mereka mengalami kekalahan. Tapi sebelum pasukan itu sebelum pasukan itu pulang sampai ke rumah, saya agak lupa misalnya, Abu Lahab ini berusaha mencari berita ke orang-orang yang dianggap lebih cepat informasinya. Akhirnya dia datang ke rumah adiknya. Nama adiknya Abbas. Nama adiknya Abu Lahab Abbas. Abbas itu juga pakainya Nabi. Abbas itu salah satu pamannya. Pakai. Dia lebih kecil dari Abdullah Abbas itu. Nanti Abbas itu punya anak namanya Abdullah. Maka kita sering sebut dengan Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Abbas itu adiknya Abu Lahab. Nah, pas ke rumah ketemu Abbas, ngobrol-ngobrol. Ternyata dapat informasi kalau pasukan Quraisy itu kalah. Abu Lahab marah-marah, dia nggak terima pasukan kafir kalah. Di dalam rumahnya Abbas itu ada seorang pembantu perempuan. Dia senang sekali mendengar berita Nabi Muhammad menang. Karena keluarga Abbas itu sudah masuk Islam, tapi masih disembunyikan. Ya, banyak cerita. Terus Abu Lahab dengar ada perempuan yang senang karena pasukannya kalah, dia marah gak? Marah, dia masuk rumah itu si perempuan dia pukul. Si pembantu yang di rumah dia pukul. Istrinya Abbas namanya Ibu Lubabah. Mau bicara boleh? Ibunya Ibu Abbas namanya Lubabah. Ibu Lubabah itu marah ke kakak iparnya ini karena dia pukul pembantunya. Artinya dia ambil kayu yang agak gede. Wah, kena kepalanya Abu Lahab. Kena kepalanya Abu Lahab. Dia jatuh tersungkur. Abu Lahab ngelawan enggak? Enggak. Masa dia mau melawan adiknya. Terus itu kepalanya berdarah. Dia pulang. Pulang itu udah semua kena. Sampai di rumah dia itu sakit. Luka yang berdarah itu tidak sembuh. Lama-lama malah membusuk. Itu kurang lebih sekitar 3 hari lamanya dia mati dalam keadaan seperti itu. Terus hubungan apa dengan surat ini nanti masih ada bedanya. Itu luka di kepalanya itu membusuk sebelum dia mati itu anak-anaknya istrinya sudah tidak ada yang betah untuk merawat dia. Aromanya yang sangat tajam busuknya. Akhirnya anak-anaknya istrinya pada pergi, dia tinggal sendirian jadi mati dalam keadaan sendirian. Begitu mati jarak berapa hari kemudian sampai seminggu lamanya dibiarkan sampai jasadnya tambah bau, tetangga-tetangganya pada protes. Hanya menghubungi anak-anaknya sama istrinya itu, bapak itu mau dilusi, jangan dibiarkan kayak gitu. Tapi karena sangat baunya itu nggak ada satupun warga yang bisa masuk ke ruangan tempat terbaliknya jasad Abu Lahab. Bau sekali. Terus gimana solusinya? Jadi dinding di sebelah kamarnya Abu Lahab itu dijebol, terus sebelah jebolannya itu dibuat tanah, lubang, digali, nanti untuk apa? Untuk kubur Abu Lahab.
di sini jebol, di sini dijebol, terus dari jauh mereka nyari kayu atau sesuatu yang panjang disogol-sogol. Jadi jasadnya Abu Lahab itu disogol-sogol gitu loh, dari tempat hidupnya biar jatuh ke lubang tadi. Begitu sudah jatuh ke lubang itu, terus gimana? Hilang nggak baunya? Dia belum mau kasih membuka, akhirnya dilempar pakai batu, oleh warga itu dilempar dari jauh untuk nimbun kuburannya itu dilemparnya. Setelah baunya agak berkurang, lalu diuruk dengan tanah. Itu nasibnya diterima oleh Abu Lahab. Di dunia saja dia dilempari orang, didorong karena perbuatan dia yang suka mengumpat masalah itu, sudah jasadnya didorong-dorong, setelah jatuh dilempari. Nanti di akhirat akan lebih parah. Layum badan nafil akan dilemparkan ke dalam neraka kubur. Wa ma adraka mal huqamah. Saya sampai jam 7 kan ya? Apa sudah habis? Terus sudah habis saja nanti sisanya tidak lanjutkan bukan depan. Bulan depan. Sampai sini ada yang mau tanya bahwa ada tidak? Jawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah ya silakan. Ini kalau kebanyakan yang juga kebanyakan bagian besar itu kalau jadi imam itu membaca surat Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau yang ada juga Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang tepat itu membacanya seperti apa, atau alamin atau ngalamin. Saya sering sekali kalau saya jadi makmum itu pasti kemarin juga ngalamin. Itu kalau ngalamin apa? Ngalamin. Mohon untuk menerang kita kan sosok disuruh di depan, juga di belakang. Saya mau ajak di depan mau, di belakang juga mau siap gitu. Itu untuk mau dijelaskan kita sebagai umat Islam. Jadi kalau sholat bacaan surat Al-Fatihah kalau nggak benar tidak sah. Ini surat yang pokok wajib untuk digunakan umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuknya kan ngalamin, coba jadi ngalamun. Saya ulangi lagi bahwa Quran ini tidak menggunakan bahasa kita, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Sunda, bukan bahasa Minang, bukan bahasa Batak, bukan Bugis, bukan Madura, itu semuanya bukan bahasa Indonesia. Ini bahasa. Maka bacalah Al-Quran sebagaimana orang Arab membaca Quran. Itu Rasulullah sendiri yang menyebutkan Iqra'ul Quran itu yang Arab. Kata Nabi, baca Al-Quran dengan lahannya orang Arab. Lahan itu logat, dialek, dengan dialeknya orang Arab. Jangan baca Quran dengan dialek Jawa. Ada nggak yang baca Quran dengan dialek Jawa? Ada. Jangan. Itu dilarang. Jadi baca Quran seperti dialeknya orang Arab. Nah, dialek Jawa itu kan tadi itu salah satunya. Huruf Ain dibaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kan rusak, nadanya yang indah jadi rusak. Nadanya yang jelek tambah jelek. Jadi kalau ada orang yang nadanya indah enak, tapi hurufnya salah kan jadi rusak. Apalagi kalau nadanya sudah enggak indah, hurufnya enggak pas, tambah jelek, tambah enak. Jadi itu termasuk kesalahan dalam membaca surat, bukan hanya surat Al-Fatihah. Dalam baca Quran secara keseluruhan, huruf Ain tidak boleh dibaca Ain. Itu mungkin ke bawah-bawah logat Jawa, jadi mohon untuk diperbaiki. Ada banyak huruf Ain di surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.
nasta'in. Nanti kalau bacanya ngain ya ke bawah semua. Nasta'in. Kan jadi kayak apa bahasa itu loh ya. Ayat 7 nanti sama ayat terakhirnya. Itu ada malah lebih rendah bicaranya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ini harus jelas. Jangan dibacakan. Sebenarnya bukan hanya ain, termasuk tadi tasdid itu mohon diperhatikan. Karena yang sering saya dengar imam-imam yang mengimami sholat, tapi Al-Fatihahnya tidak benar dari sisi tasdidnya, bacaan yang double seperti huruf seperti angka 3 kebalik. Di ayat 1 saja ada 3 tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 2 ada 2. Alhamdulillah lillahi rabbil alamin. Jadi kalau ada orang baca Al-Fatihah seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim, itu batal Al-Fatihahnya karena tasdidnya 3 hilang semua. Alhamdulillahi rabbil alamin, batal Al-Fatihahnya, 2 tasdidnya hilang semua. 1 aja dia hilangkan sudah tidak sah, apalagi 2, apalagi semuanya. Ar-Rahmanir-Rahim ada 2. Di ayat yang singkat ini ada 2 tasdid, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ayat 4 ada 1. Maliki yaumiddin, tidak boleh dibaca Maliki yaumiddin, tidak boleh. Lain waktu insya kita akan ngaji surat Al-Fatihah. Insyaallah. Terima kasih atas pertanyaannya. Bapak dan Ibu. Saya dipahami juga. Jadi saran saya untuk siapapun yang ditunjuk jadi imam, maka mohon perbaiki bacaan surat Al-Fatihahnya. Bukan hanya imam di sini. Ini sebenarnya standar untuk semua kita, terutama para bapak. Karena misalnya dia tidak bisa sholat jamaah masjid, mungkin karena satu alasan, dia nanti sholat berjamaah di rumah jadi imam. Standar bacaannya harus tepat. Walaupun suaranya nggak merdu-merdu banget, nggak masalah. Yang penting benar, yang penting benar. Pada gayanya benar, hurufnya benar. Untungnya di surat Al-Fatihah itu tidak ada bacaan dengung nggak ada, gunah nggak ada, tentunya itu. Jadi cenderung lebih memudahkan. Saya kira itu dulu Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Jadi surat Al-Fatihah belum selesai. Mari kita pertahankan diri kita jaga lisan kita untuk tidak salah mencela, apalagi mencela yang tidak boleh dicela sama sekali, yaitu mencela sesama muslim. Wah, itu berat sekali hukumannya. Kemudian yang kedua, semoga Allah Ta'ala memperbaiki harta kita, karena harta yang buruk itu akan mempengaruhi lisan yang buruk. Jadi kesimpulan kita untuk sementara di pagi hari ini, apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita ini akan mempengaruhi apa yang keluar dari mulut kita. Yang kita masukkan yang baik-baik, yang keluar juga tadi Allah menyinggung tentang orang kaya yang suka menghitung hartanya, itu biasanya mereka yang tidak peduli dengan halal dan haram. Jadi dia masukkan yang halal, nanti yang keluar juga dan halal. Hati-hati. Alhamdulillah. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Kesalahan dari saya pribadi mohon dimaafkan. Dan seperti mohon maaf ini kebetulan saya ada tamu, jadi setelah ini segera beranjak tidak bisa ikut bersama kalian. Terima kasih, mohon maaf saya kembalikan sepenuhnya kepada Bapak Keluarga. Sampai jumpa lagi di awal bulan depan. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, jazakumullah khairan.